Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian di channel Ahmara TV, insyaallah kita berkumpul di sini, Ana dan Ustadz, dalam rangka kita membahas tentang nisfu Sya'ban. Telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Marzuki Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah, syukurillah, fi sihhatin wa afiyah. Insyaallah Ustadz. Bismillah. Ana mau ngajuin beberapa soal Ustadz tentang Sya'ban. Satu aja mungkin Ustadz. Antum siap Ustadz? Insyaallah, biiznillah. Bismillah. Ini perkara kaum muslimin yang cukup masyhur Ustadz. Dimana kita pasti di nisfu Sya'ban ini kita melakukan banyak sekali amal ibadah, zikir, munajat, doa-doa, baca Quran dengan sebanyak-banyak mungkin. Di seluruh kaum muslimin nggak terkecuali. Ini semua amalan yang sudah masyhur Ustaz. Kemudian tapi kita lihat ini ada perbedaan yang kecil, cuman cukup terlihat, seperti misalnya kalau kaum muslimin Ahlul Bait, ini yakni yang disebut sebagai Syiah, itu mereka selain amaliyah zikir dan munajat, mereka juga memperingati tentang milad Imam Mahdi Ustaz, yang mereka yakini sudah lahir dan dan digoibkan di dunia ini. Di sisi lain, Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini hal tersebut dan cukup hanya meyakini nisfu Sya'ban sebagai momen ibadah. Di sini kan terlihat ikhtilaf Ustaz. Bagaimana pandangan antum Ustaz mengenai ikhtilaf yang sedikit tapi cukup terlihat ini Ustaz? Perkara nisfu Sya'ban dan perkara milad Imam Mahdi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas soal yang dimajukan. Semoga Anda bisa menjawabnya dengan baik, memuaskan dan bermanfaat insyaallah. Terkait masalah ikhtilaf, bagi setiap orang yang mengkaji Islam dengan kajian yang lebih luas, pasti memahami dan menyadari bahwa dalam Islam itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan hal itu terjadi khususnya setelah wafatnya Rasulullah. Semakin jauh dengan kehidupan Rasulullah, maka ikhtilaf dan perbedaan pendapat di antara ulama semakin dalam, semakin jauh, dan itu bukan merupakan suatu hal yang dianggap rahasia, bahkan suatu hal yang wajar dan cukup terbuka. Lebih dari itu, ikhtilaf atau perbedaan pendapat bukan hanya dalam satu dua cabang pengetahuan, bahkan ikhtilaf itu, perbedaan pandangan di antara para ulama, terdapat dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, di dalam akidah, di dalam fikih khususnya, dalam hukum Islam, di dalam tafsir, di dalam bahkan ilmu bahasa Arab, nahwu syarab, dan lain sebagainya. Terdapat ikhtilaf juga dalam sejarah Rasulullah, sejarah yang lainnya. Ikhtilaf hal yang wajar terjadi, wabil khusus setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu hal yang perlu kita pahami, perlu kita sadari. Sehingga bagi setiap orang yang ingin mengkaji Islam lebih dalam dan agar tidak mudah menyalahkan orang lain, maka dituntut untuk mengkaji perbandingan antara pandangan ulama, antara madhab, sehingga punya wawasan yang lebih luas dan lebih memudahkan untuk mencari yang mana hak, yang mana yang batil. Islam tidak boleh menyalahkan orang lain, menahan diri, dan juga dia akan lebih cepat mencari kebenaran insyaallah. Terkait masalah ikhtilaf dalam penetapan nisfu Sya'ban, baik itu ritualnya, ibadahnya, acara budayanya maupun hal yang lain, merupakan suatu hal yang sangat gamblang dan jelas, bahwa bisa dikatakan seluruh ulama Syiah Imamiyah itu mereka meyakini dan percaya bahwa Al-Imam Mahdi sudah lahir, yaitu menjelang abad ketiga Hijriah.
tahun 255 Hijriah sudah lahir, sebelum abad ketiga Hijriah. Kemudian mengalami dua kehidupan, hidup di masa gaib sugro, gaib kecil, kemudian mengalami gaib kubro sampai sekarang ini. Jadi imam zaman, Imam Mahdi sudah lama lahir dan hidup sampai sekarang, yang usia beliau sudah ribuan tahun. Ya. Dari tahun 250 Hijriah sekarang tahun berapa? 446. 1446. Ya. Berarti 1000 tahun lebih beliau hidup dan belum wafat sampai sekarang. Sampai dan bersambung dengan kehadiran dan kemunculan beliau, zuhur beliau. Itu keyakinan seluruh ulama Syiah Imamiyah. Adapun ulama Ahli Sunnah setahu ana ada dua kelompok. Sebagian menyatakan Imam zaman, Imam Mahdi sudah lahir, kelompok yang kecil, dan tidak dijelaskan kapan lahirnya. Di pandangan Syekh Imamiyah sudah lahir dan jelas kapan lahirnya, tanggalnya, tahunnya. Tapi ulama Ahli Sunnah yang meyakini sudah lahir tidak menjelaskan tanggal dan tahunnya, sudah lahir begitu. Itu setahu anak. Adapun ulama Ahli Sunnah yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu belum lahir, mereka tidak menjelaskan kapan lahirnya, sampai kapan. Tidak ada gambaran, tidak ada penjelasan. Sehingga sampai saat ini belum ada keterangan dari ulama Sunni yang menyatakan Imam Mahdi belum lahir. Dari sini maka timbul perbedaan terkait masalah ritual atau perayaan dan peringatan. Bagi kaum Syiah yang menyatakan sudah lahir, mereka merayakan kelahiran Imam Mahdi setiap tahunnya. Bagaimana mereka merayakan kelahiran Rasulullah, kelahiran Imam Ali, kelahiran Imam Hasan, kelahiran Imam Husain, kelahiran Imam Sajjad, Imam Bakir, terus sampai kepada Imam Mahdi. Jadi kaum Syiah Imamiyah mereka merayakan kelahiran 12 imam mereka, imam suci. Setahun itu ada 12 perayaan kelahiran. Belum hari wafatnya juga, jadi cukup ramai. Nah, terutama perayaan kelahiran imam zaman ini, Imam Mahdi, cukup meriah. Mereka adakan di berbagai tempat dan juga dengan berbagai macam ritual dan acara serta budaya yang mereka lakukan. Sehingga orang-orang yang misalnya kunjung ke daerah-daerah Syiah kayak di Iran, kemudian di Irak, di Najaf, sebagian di Lebanon dan tempat yang lain akan tahu bahwa kaum Syiah Imamiyah itu memperingati atau merayakan kelahiran Imam Mahdi, Imam zaman, yang sangat meriah luar biasa. Karena akan diadakan nantinya oleh Imam zaman itu keadilan yang merata ke seluruh dunia. Maka mereka menyambut kebahagiaan tersebut. Acara ritualnya seperti juga Ahli Sunnah, ketika malam nisfu Sya'ban itu ada doa-doa khusus yang tentu datang dari Rasulullah lewat para imam maksum. Misalnya membaca Al-Quran, baca surat Yasin, baca surat tertentu, membaca ziarah, membaca doa tawasul dan lain sebagainya. Berbagai macam amalan termasuk sholat dan puasa itu dilakukan oleh mereka. Nah, Ahli Sunnah pun alhamdulillah melaksanakan hal yang hampir sama, membaca Yasin, membaca doa, membaca ziarah dan hal-hal yang lain yang berkaitan masalah ritual. Walaupun tentu kaum Syiah lebih semarak mengadakan acara-acara hal tersebut. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa yang sangat nampak pada tersebut adalah keyakinan tentang Imam Mahdi. Bahwa seluruh kaum Syiah meyakini adanya Imam Mahdi sebagai nanti akan meratakan keadilan di seluruh dunia. Dan Ahli Sunnah meyakini juga cuma sebagai menyatakan sudah lahir, sebagian besar menyatakan belum lahir, ya, sehingga tidak jelas. Adapun hadis-hadis yang menyatakan tentang Imam zaman sangat banyak sekali, dan di Ahli Sunnah pun cukup banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang akan hadirnya Imam Mahdi, Imam zaman, yang nanti Nabi Isa akan turun dari langit setelah sekian lama Allah angkat ke langit, kemudian berjumpa dengan Imam Mahdi dan bisa menjadi makmumnya, imam sebagai imamnya. Di situ mulai bergerak untuk meradakan keadilan di seluruh dunia.
Nah, terkait Imam Mahdi, tentu tidak ada seorang Muslim pun yang ragu tentang akan adanya Imam Mahdi. Tapi kalau di Syiah Imamiyah secara beruntun, secara berurutan, dari imam ke imam yang lain sampai ke Imam Mahdi berurutan. Setelah wafatnya Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Al-Abidin Imam Sajjad, Imam Bakir, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ar-Ridha, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Mahdi. Ini berurutan, ya, terus bersinambungan. Yang ahli sunnah setelah wafatnya Rasulullah, yang sebagai panutan adalah Khalifah Abu Bakar, Omar, Utsman, baru Ali, kemudian ya Bani Umayyah nggak mungkin jadi khalifah, jadi panutan. Ini Abbasiyah. Terus terakhir baru ke Imam Mahdi. Nah, di Imam Mahdi ketemu antara seluruh kaum muslimin, baik sunninya maupun syiahnya ketemu. Cuma kalau syiahnya berurutan, bersinambungan, Islam ke imam yang lain, sedangkan ahli sunnah mereka terputus, baru di Imam Mahdi ketemu semuanya. Karena ketika ketemu Imam Mahdi situ, maka beliau dapat meratakan seluruh keadilan di seluruh dunia. Karena kaum muslimin sepakat dan imamnya akan diikuti. Seperti pada Rasulullah. Pada masa Rasulullah, ketika Rasul menjadi pemimpin yang diikuti, ya di sana tidak ada ikhtilaf, tidak ada pertikaian, karena satu pemimpinnya. Tapi setelah Rasulullah ada ikhtilaf di antara mereka siapa yang jadi pemimpin, maka timbul ikhtilaf sampai sekarang. Di masa Imam Zaman, Imam Mahdi ketika tidak ada ikhtilaf lagi, semua sepakat imam sebagai pemimpin dan panutan, maka akan disatukan lagi, ya, diratakan seluruh keadilan seluruh dunia, insyaallah. Nah, bedanya bahwa kalau di Syiah itu mereka punya imam ma'sum setelah wafatnya Rasulullah. Imam ma'sum ini ada 12 orang, Imam Ali dan Imam Mahdi terakhir, dan mereka juga punya imam mustahid, ya. Ada imam jamaah, ada imam mustahid, ada imam ma'sum, ya. Setelah Rasulullah, imam ma'sum itu dimiliki oleh Syiah Imamiyah. Harusnya nggak punya imam ma'sum atau nggak mengakui 12 orang imam ma'sum. Ada mereka mengakui adanya imam mustahid. Imam mustahid apa? Yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, imam mustahid. Dan pula yang lain sudah tidak diakui lagi. Ada imam jamaah. Imam jamaah salat tentunya. Itu semua mengetahui. Cuma syaratnya lebih ketat. Kalau di Syiah syarat imam jamaah harus alim, mengerti fikih, dan harus adil. Tidak pernah melakukan dosa besar sekalipun. Imam jamaah salat. Itu mungkin gambaran global tentang adanya ikhtilaf di antara Sunni Syiah terkait masalah Imam Mahdi, baik perayaannya maupun sejarahnya secara global. Baik, syukur Ustaz jawabannya Ustaz. Insyaallah ini akan mencerahkan Ana Ustaz tentang perbedaan ini yang sebenarnya perbedaan kecil, cuman terlihat sangat di media sosial ataupun tempat lainnya. Insyaallah dengan ikhtilaf yang kecil ini ataupun ikhtilaf lain yang lebih besar, kita akan tetap lebih bersatu di satu panji yang satu. Insyaallah juga Imam Mahdi juga akan segera turun menyatukan umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, setelah Antum menjelaskan tentang pertanyaan tersebut, pertanyaan tersebut dan Antum memberikan jawabannya, berikutnya Ana mau bertanya Ustaz tentang apa hikmah di baik gaibnya Imam Mahdi, yakni apa sih yang menjadi alasan kenapa Imam Mahdi ini digaibkan, yang dimana seluruh umat muslim ini sepakat tersebut. Ya, baiklah. Pertama, makna gaib. Ya, makna gaib itu bukan berarti tidak ada. Gaib tidak terlihat dalam pandangan kita. Itu makna gaib. Seperti malaikat itu ada atau tidak malaikat? Ada. Cuma dia gaib dari pandangan kita. Jin, setan-setan gaib atau tidak? Gaib, ya. Dan kita tidak melihat mereka, itu makna gaib. Tapi jin, setan ada, malaikat ada, jin, setan ada, ya. Tapi gaib dari pandangan mata kita. Misalnya teman-teman kita yang tidak ada di sini, tidak hadir di sini atau di kelas tidak hadir, kita bilang gaib. Ada, cuma tidak ada di sini, kita tidak melihatnya. Ya. Begitulah juga imam zaman Imam Mahdi disebut gaib. Artinya dia ada, hidup di tengah masyarakat. Tetapi kita tidak melihatnya. Ketika kita tidak melihatnya, dibilang disebut gaib. Bukan berarti nggak ada cuma kita tidak melihatnya. Berarti ada orang-orang tertentu yang bisa melihatnya dan bisa bertemu dengannya. Oh pasti. Karena kalau beliau ada, sementara tidak hubungan dengan manusia sama sekali,
Hatta dengan orang tertentu apa makna gaib? Enggak. Ada orang tertentu yang mereka memiliki potensi, memiliki kelayakan untuk berjumpa dengan Imam Mahdi. Ya. Jadi perlu adanya kelayakan, ada potensi. Jangankan Imam Mahdi, kelayakan berjumpa dengan presiden aja harus ada. Ya. Presiden ada nggak? Ada. Apakah antum layak jumpa presiden? Belum layak. Hanya orang yang layak, yang punya potensi jumpa dengan presiden. Presiden ada, bukan gaib. Ya. Begitupun dengan yang lainnya. Bahkan jumpa dengan malaikat, jumpa dengan jin, ya. Bisa saja berjumpa untuk orang yang layak dan punya kemampuan. Nah, orang yang jumpa dengan Imam Zaman atau Imam Mahdi ada yang punya kemampuan dan punya kelayakan. Orang tertentu. Sehingga bimbingan Imam Mahdi itu beliau salurkan lewat orang tertentu tersebut, kemudian disampaikan kepada kita. Persis seperti pada masa gaibah atau gaib sugro Imam Mahdi selama 70 tahun. Beliau menunjuk wakilnya khusus, orang tertentu selama 4 orang bergantian. Nah, kemudian masyarakat berhubungan dengan wakil tersebut. Nah, wakil langsung dengan Imam Mahdi berhubungan. Sekarang pun begitu, ada orang tertentu, para marja kita itu, ya seperti misalnya Imam Ali Khamenei, beliau punya hubungan dengan Imam Mahdi. Beliau menyampaikan kepada kita begitu untuk mengatur masyarakat dunia ini. Jadi Imam Mahdi itu Imam Zaman ada, cuma saja gaib kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya tentu untuk menyelamatkan dunia. Karena kata Rasulullah, laulal hujjah la saqatil ardu bi aliha. Kalau tidak ada hujjah Imam Zaman, maka dunia sudah hancur. Karena itu kiamat tidak akan terjadi selama masih ada Imam Zaman, Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi nanti hadir, kemudian mengadakan perubahan, perombakan, dan menciptakan keadilan di seluruh dunia, masyarakat sekian tahun lamanya menikmati kemakmuran itu, sampai pada akhirnya Imam Mahdi pun meninggal dunia, wafat, syahid, baru terjadi kiamat. Seperti itu. Laulal hujjah la saqatil ardu bi aliha. Kalau tidak hujjah maka dunia akan hancur. Ya. Jadi kiamat akan terjadi tanpa sebelum Imam Zaman itu mengalami syahid. Ya. Nah, dari sini maka pada masa gaib kubra sekarang ini perlu adanya wakil-wakil yang akan menyambungkan masyarakat, khusus masyarakat Syiah kepada Imam Zaman lewat wakil-wakil beliau, itu para maroji', para mustahidin, ya. Para imam mustahid, bukan imam ma'asum. Jadi kita ini masyarakat, kita dengan perantara imam mustahid bersambung dengan imam ma'asum, Imam Zaman, Imam Mahdi. Imam Mahdi berkata sampai mata rantai sampai kepada Rasulullah. Seperti itu. Nah, kenapa digaibkan? Karena kalau tidak digaibkan, ya akan dibunuh lagi. Ibaratnya ketika suatu masyarakat dikasih penerangan, dilempar, mati lampunya. Imam Ali dibunuh, ya. Dikasih lampu kedua, Imam Hasan datang menerangi, dilempar lagi, Imam Hasan diracun. Kasih lampu ketiga, Imam Husain dimati di Karbala, mati lagi lampunya. Terus begitu sampai Imam Hasan sekali dibunuh juga. Tinggal satu lampu Imam Mahdi. Dikasih lagi, dilempar lagi, kiamat. Maka disimpan dulu. Karena hikmah yang mendalam, hikmah yang sangat luas, ya. Allah gaibkan Imam Mahdi hanya untuk orang tertentu saja. Apa hikmahnya? Untuk masyarakat nanti ketika sudah dewasa, sudah matang pemikirannya dan menerima kehadiran Imam Mahdi, baru disilakan diadakan keadilan diradakan ke seluruh dunia. Dan masyarakat sudah cukup dewasa, maka sudah paham. Sekarang masih belum dewasa, masih banyak istilah, pertikaian, belum bisa menerima imamah. Ya. Ketika telah menerima imamah, maka akan ada kedamaian. Begitulah satu kerugian besar setelah wafatnya Rasulullah. Sebagian kaum tidak menerima imamah setelah wafatnya Rasulullah. Imamah sangat jelas, gamblang, suatu hal yang mesti dengan dalil akal, argumen akal sudah jelas bahwa imam itu diperlukan. Ya, imam adalah memimpin umatnya. Tanpa imam terjadi kekacauan, atau ada imam yang tidak layak, mungkin imam sebenarnya bukan Allah yang menunjuk, maka akan terjadi kekacauan juga. Jadi itu sekilas mengenai adanya Imam Mahdi yang gaib. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Insyaallah jawaban antum perkara tadi yang masalah perayaan dan juga masalah ini mencerahkan pengetahuan kita semua, baik anak ataupun para hadirin semuanya. Insyaallah dengan menyikapi ini semua dengan bijak, kita semua bisa menyikapi ikhtilaf ini
dengan baik, dengan seksama, sehingga kita bisa bersama-sama dalam nanti Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajul syarif. Demikian podcast pada kali ini. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.